matikan ini ya Bu, matikan Ya, nggak videonya. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya. Untuk mata kuliah metode penelitian hukum ini, karena waktu itu kan sudah pernah masuk ya, sudah pernah tatap muka ya. Jadi untuk Metopel sendiri, Ibu udah pernah kasih kontrak perkuliahan, ya kan? Kemudian juga Ibu udah pernah kasih sama kalian itu materi-materi, ya kan? Dan juga pasti poin-poin penilaian. Untuk hari ini mungkin sedikit saja ya tentang apa itu metode penelitian hukum, ya. Jadi metode penelitian hukum ini merupakan mata kuliah yang pastinya mengajarkan tentang bagaimana cara kalian tuh membuat karya tulis ilmiah di bidang hukum ya. Khususnya pasti yang paling dekat itu adalah skripsi ya. Nah, dalam metode penelitian hukum ya, itu ada nanti pembahasan-pembahasan kita terkait dengan bahan-bahan penelitian ya kan. Kemudian juga nanti ada tentang jenis-jenis penelitian, ada juga nanti tentang format penulisan penelitian. Nah, jadi banyak ya. Nah, untuk hari ini mungkin yang Ibu jabarkan itu tentang tujuan ya, tujuan kita mempelajari metopel dan juga itu ada bahan-bahan hukumnya, bahan-bahan untuk penelitiannya, bahan-bahan hukum dalam penelitian. Nah, tujuannya pasti namanya metode penelitian adalah research ya. Artinya kembali, search artinya mencari. Jadi research itu research penelitian atau bisa kita katakan research mencari kembali. Jadi penelitian itu dia mencari kembali, mencari apa yang mau diteliti kembali seperti itu, ditelaah kembali ya. Artinya penelitian yang kita lakukan ini merupakan keberlanjutan atau meneliti kembali apa yang pernah diteliti oleh yang terdahulu, yang sebelum kita. Itulah dia research, meneliti kembali. Nah, di dalam penelitian hukum ini nanti dikenal juga ada bahan-bahan hukum, ya. Bahan-bahan dalam penelitian hukum. Nah, itu terbagi tiga. Ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder, dan ada bahan hukum tersier. Jadi ini penting. Kenapa? Karena di dalam penulisan karya ilmiah kalian itu, ya, tiga bahan inilah yang akan menjadi isinya, ya. Yang sekunder, yang primer, yang sekunder, dan yang tersier. Nah, bahan hukum yang primer ini merupakan bahan hukum yang pertama, ya. Artinya bahan hukum yang utama dia merupakan bahan hukum yang harus ada di dalam setiap penelitian-penelitian hukum yang kalian akan tulis nanti. Apa itu bahan hukum primer? Bahan hukum primer itu merupakan bahan hukum yang pokok dan dia itu berisikan adalah dasar-dasar hukum, ya. Jadi namanya penelitian hukum berarti kita harus punya dasar hukum atau payung hukum. Nah, bahan hukum primer ini isinya itu biasanya adalah aturan-aturan hukum atau produk-produk peraturan-peraturan hukum seperti undang-undang ya, seperti kitab hukum acara ya atau kitab undang-undang hukum pidana atau dia juga bisa ya sistematika inilah aturan-aturan ya ada undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan menteri dan seterusnya. Jadi bahan hukum primer itu dia adalah bahan hukum pokok atau bahan hukum yang dia itu termasuk legalitasnya itu adalah dikeluarkan oleh negara dan berbentuk aturan. Bisa juga dia norma, ya norma hukum adat misalnya. Bisa juga dia itu misalnya tentang norma tentang aturan-aturan yang ada hukum Islam, ya artinya memang dia merupakan dasar-dasar atau payung hukum dalam penulisan karya ilmiah kita. Itulah dia bahan hukum primer, ya. Nah, kemudian nanti ada bahan hukum tersier. Nah, bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum dia yang kedua, ya, tersier artinya yang second, yang kedua, ya. Apa-apa saja itu penting nggak ya penting gitu karena ini akan nanti menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer yang kalian pilih. Jadi bahan hukum tersier ini apa nak? Bahan hukum tersier ini dia isinya itu adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum ya. Kemudian bisa juga kamus ya, kamus-kamus bahasa Indonesia atau bisa kamus ilmu hukum ya, Black Dictionary ya. Ya apa tuh deh?
kemudian juga bisa proceeding, bisa jurnal-jurnal, ya, bisa dari bahan-bahan internet, ya, nanti untuk penulisan skripsi kalian. Jadi itulah dia bentuk dari bahan hukum tersier. Nah, kemudian nanti ada lagi dari, kenapa? Bentar ya, Nak, ya. Bahan hukum eh, eh, sekunder, maksud ibu tadi sekunder bahan hukum tersier yang terakhir. Yang tadinya sekunder ya, buku-buku ya. Nah, yang sekunder itu buku-buku dan segala macam. Nah, yang tersier yang paling terakhir ya bahan hukum yang ketiga itu dia itu adalah pendukung-pendukung. Ya, misal sepertinya kamus, bisa juga dia itu seperti biografi, atau bisa juga ada misalnya dari media-media ya, media-media massa, berita-berita dari media massa yang berkaitan dengan apa yang mau kalian angkat judul. Jadi itulah ya bahan hukum dalam penelitian, ada primer, bahan hukum sekunder yang kedua, dan juga ada bahan hukum tersier ya. Jadi itu merupakan tiga poin bahan hukum yang akan ada dalam penelitian hukum kalian. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada terkait dengan bahan hukum penelitian? Tidak ada, pas? Tidak ada, Bu. Cukup Oke, mengerti. baik. Kalau tidak ada, mungkin Ibu Angga paham ya. Artinya paham bahwasannya bahan hukum dalam penelitian itu ada tiga. Ada yang primer merupakan sumber-sumber hukum ya, baik dari undang-undang, baik dari doktrin, dari traktat dan lain-lain sebagainya macam ya. Berdasarkan sumber hukum kita lah di Indonesia ya. Itu yang bahan hukum primer. Yang sekunder itu dia pendukung seperti buku-buku, jurnal, prosedur, majalah dan lain-lain ya. Dan yang ketiga adalah bahan hukum tersier. Dia itu juga yang melengkapi ya, melengkapi penelitian kalian seperti misalnya kamus, bibliografi ya, atau yang berkaitan dengan arsip-arsip dan segala macam yang mendukung untuk penelitian. Oke. Jadi itu tiga aja, 3 poin penting harus kalian ingat. Oke ya. Kan tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhirin untuk Zoom kita hari ini dan nanti lanjut ke sesi kedua ya. Sebentar lagi akan Ibu joinkan lagi linknya itu di WhatsApp grup kita. Oke, terima kasih. Ibu stop recordnya.